Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa at-tuhur yaitu kesucian merupakan syatrul al-iman, merupakan nisful iman. Syatru di sini maknanya adalah separuh. Di kesucian merupakan separuh daripada keimanan. Jemaah yang kami muliakan, hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kesucian itu merupakan separuh dari keimanan yang sempurna. Jadi al-iman al-kamil, keimanan yang sempurna, itu salah satunya peran daripada at-tuhur, kesucian yang ada pada diri seorang hamba. Kenapa bisa seperti ini? Karena keimanan itu intinya terbatas pada dua hal. Separuh pertama dan separuh yang kedua. Separuh pertama itu adalah at-tanazzuh wa tatahhur anhu, membersihkan diri dan bersuci dari sesuatu. Dan ini maksudnya membersihkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini separuh pertama. Kemudian separuh yang kedua itu adalah at-talabbus bihi wal fi'lu bih, melakukan sesuatu. Dan ini maksudnya sesuatu itu adalah kullu ma'mur, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini separuh yang kedua. Jadi intinya syariat Islam itu separuh larangan, separuh apa? Perintah. Separuh larangan dan separuh perintah. Nah, korelasinya, hubungan tadi, hadis tadi, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu separuh keimanan, karena at-tuhur, kesucian, bersuci ini menempati posisi yang pertama tadi, membersihkan diri dari berbagai macam perkara yang dilarang. Makanya hadisnya itu at-tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah separuh daripada apa? Keimanan. At-tuhur itu maknanya fi'il, perbuatan bersuci. Beda kalau tahur, kalau harfu toknya di fathah itu maksudnya sesuatu yang dipakai bersuci. Kalau sesuatu yang perbuatan itu pakai dhammah, at-tuhur, beda harokat ya. Fathah sama dhammah itu artinya bisa sejauh langit dan bumi. Jamaah yang memuliakan, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa bersuci atau kesucian itu separuh daripada keimanan. Ini perlu untuk kita ketahui bahwasanya bersuci itu dari sisi hukum ada dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab atau dianjurkan. Yang sifatnya wajib, contohnya al-wudu, kita berwudu sebelum sholat. Hukumnya apa? Wajib. Itu at-thaharah, bersuci yang hukumnya wajib. Contohnya berwudu ya untuk sholat, atau mandi janabah, ghuslu al-janabah ketika akan sholat. Karena kalau janabah itu hanya bisa diangkat dengan mandi besar, tidak cukup dengan wudhu. Makanya mandi janabah menjadi wajib. Ini bersuci yang hukumnya wajib. Ada kemudian bersuci yang hukumnya mustahab. Contohnya apa? Contohnya memperbaharui wudhu, tajdid al-wudhu. Maksudnya tajdid, memperbaharui wudhu itu
Ketika misalkan kita wudhu tadi untuk sholat apa? Maghrib, kemudian kita sholat maghrib dengan wudhu tadi, ya setelah nanti mau sholat isya kita belum batal, kita wudhu lagi, maka ini namanya memperbaharui wudhu. Tajdidul wudhu niki hukumnya mustahab, walaupun belum batal, tapi itu dianjurkan untuk wudhu kembali, walaupun wudhu pertama yang sholat maghrib tadi belum batal. Itu mustahab hukumnya, dianjurkan sekali. Tapi kalau tidak ya tidak masalah, maksudnya masih sah untuk sholat isya. Cuma ini masalah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu itu maksudnya ketika wudhu yang sudah kita lakukan sudah dipakai untuk sholat wajib. Tadi misalkan kita wudhu untuk sholat maghrib, karena maghrib ini hukumnya apa? Wajib. Ya, maka ketika kita mau sholat isya, wudhu kembali itu namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu yang dianjurkan. Adapun kalau kita wudhu tapi belum dipakai wudhu kita misalkan wudhu jam 1 siang, setelah sholat zuhur selesai kita batal, kita wudhu lagi kan, wudhu jam 1 siang, ya belum dipakai kan, terus masuk asar kita belum batal, itu tidak masuk dalam bab ini, karena wudhu yang kita lakukan belum dipakai untuk melaksanakan sholat fardu, jadi itu belum masuk dalam tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu yang dianjurkan. Jadi wudhu yang dianjurkan itu diulang ketika sudah digunakan untuk melaksanakan sholat fardu. Kalau belum atau untuk melaksanakan sholat sunnah itu tidak dianjurkan untuk diperbaharui. Paham ya? Misalkan panjenengan setengah 12 sholat duha, hukumnya apa? Sholat duha sunnah, gitu. Panjenengan wudhu. Nah untuk melaksanakan sholat zuhur, jenengan tidak dianjurkan untuk memperbaharui wudhu. Ya sudah wudhu sholat duha saja kalau belum apa? Belum batal, karena wudhu itu baru dipakai untuk sholat sunnah, maka anjuran memperbaharui wudhu belum ada. Paham ya sini ya? Paham? Nah ini contoh bertoharoh yang hukumnya dianjurkan. Seperti juga wudhu atau seperti mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Mandi seperti mandi untuk sholat apa? Jumat. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah, tidak wajib, itu kan? Atau misalkan yang lainnya. Ini dari sisi hukum bersuci ada yang wajib dan ada yang dianjuran, sifatnya mustahab atau anjuran. Nah, kemudian dari bersuci yang hukumnya wajib itu ada dua. Bersuci yang hukumnya wajib ada dua, yaitu yang bersifat badani, sifat badan, yang bersifat badani. Yang kedua bersifat qalbi, hati. Yang bersifat hati, bersuci yang bersifat hati, qalbiyun, ya, at-tuhur yang bersifat hati, contohnya maksudnya niku membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berpotensi menghinggapi hati kita sekalian, seperti misalkan hasad, iri dengki, atau ujub, atau sombong, atau riya, atau congkak dan sebagainya. Ini termasuk bersuci, mensucikan hati, termasuk bab kita tadi, mensucikan hati dari berbagai macam penyakit. Ini penting. Bahkan ini lebih penting dari bersuci badan. Ya, mensucikan hati dari berbagai macam penyakit, hasad ataupun congkak, sombong, riya atau syirik dan sebagainya, itu lebih penting daripada sekedar bersuci yang sifatnya badani atau mensucikan badan kita, jasmani kita. Itu lebih penting yang qalbi ini tadi, Pak. Itu karena itu asalnya, itu asal pokok. Maka di sini seharusnya kita lebih semangat juga, ya, semangat untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hati kita, berbagai penyakit-penyakit yang berpotensi menghinggapi hati kita, dan cara penanganan serta bagaimana mengobati penyakit hati itu. Kalau
semangat dalam hal mempelajari tata cara wudhu bagus, tapi akan lebih bagus ketika kita berusaha untuk mempelajari yang bersifat qalbi tadi, bersuci untuk mensucikan hal-hal yang berkaitan dengan hati, penyakit-penyakit hati. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Beliau mengatakan rahimallahu taala, ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tab'iha wa tibbiha wa tibbiha wa ilajuha fardhu ainin. Jadi mengetahui akan batasan-batasan penyakit-penyakit hati, sebab-sebab yang menimbulkan penyakit hati, kemudian cara pengobatannya dan penanganannya itu fardhu ain, itu wajib atas individu setiap muslim. Hukumnya wajib, karena itu yang lebih susah. Kalau kita wudhu gitu, kita mandi janabah itu lebih mudah menangani dan mengkondisikan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hati, itu sulit sekali. Sulit, itu perlu perjuangan untuk meredam hati dari hasad, meredam hati dari sombong, meredam hati dari riya, beramal bukan karena Allah, meredam hati dari dendam, meredam hati dari dan lain sebagainya. Itu perlu perjuangan sekali. Makanya Imam Ghazali mengatakan fardhu ainin yajibu ta'allumuh, maka wajib atas setiap individu muslim untuk mempelajari hal tersebut. Ini mungkin di lain kesempatan ya. Nah, saya sarankan kalau misalkan jamaah bisa menguasai bahasa Arab, itu untuk membaca kitab-kitab Imam Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin. Itu saya punya 4 jilid. Itu 4 jilid. Itu bagus sekali untuk menangani dan bagaimana kita mengenal penyakit-penyakit hati serta cara kita menangani dan mengobatinya. Itu bagus sekali kitab itu. Bahkan mungkin kitab terbaik di bidang itu salah satunya kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah.